Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Noverisha Nurdi dengan NPM 2417051022 dari kelas Ilkom A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar organisasi komputer dengan tema gerbang logika dengan transistor. Langsung saja kita masuk pada bagian materinya. Nah, di sini kita punya pertanyaan nih, apa itu gerbang logika? Jadi, teman-teman, gerbang logika adalah rangkaian elektronik dasar yang berfungsi memproses sinyal biner. Biner itu kita tahu kan ya, adanya cuma 2, 1 sama 0. Berdasarkan prinsip logika Boolean, yang artinya cuma ada true atau false di sana. Kalau 1 itu berarti true, kalau 0 berarti false. Kemudian, sinyal biner ini akan menghasilkan suatu output tertentu. Nah, untuk setiap gerbang logika memiliki aturan tersendiri, teman-teman. Contohnya, kita punya gerbang logika N, maka di sana akan berlaku hasil true jika kedua binernya itu bernilai true juga. Kemudian ada gerbang logika OR, di sana akan berlaku true apabila salah satu binernya itu bernilai true. Dan masih banyak lagi gerbang logika lainnya. Maka dari itu kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam gerbang logika dasar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada gerbang logika N yang tadi di mana outputnya akan true jika kedua biner nilai A sama B inputannya itu true juga, 1, 1, outputnya akan 1. Akan tetapi, jika salah satunya false, baik inputan yang A atau yang B, maka hasilnya juga akan false. Kemudian yang OR ini tadi, semuanya akan true apabila salah satunya true. Nih, jadi inputan A ini true, inputan selanjutnya itu B-nya true, yang baris terakhir itu A dan B true. Namun, jika keduanya sama-sama false, maka hasilnya juga akan false. Selanjutnya ini ada XOR. Nah, di XOR ini teman-teman, keduanya itu, di XOR ini, hasil atau outputan itu akan bernilai true apabila salah satu dari biner A maupun biner B itu ada yang berbeda. Jadi harus true false dulu, biarin outputnya true. Apabila inputannya true dan true atau false dengan false, maka hasil outputnya menjadi false. Selanjutnya ada AND. Di sini semua hasil itu bernilai true kecuali jika kedua inputannya itu true, teman-teman. Kalau inputan A ini true, B true, maka hasilnya akan false. Lalu ada XNOR. Di XNOR ini kebalikannya di NOR ini kebalikannya dari XOR. Jadi kalau di NOR, kedua buah input harus sama nilainya sehingga dia baru menghasilkan true. Misal inputan pertama false, maka inputan kedua harus false, biarin hasilnya true. Inputan pertama true, inputan keduanya juga harus true, biar hasilnya true. Lalu yang ini ada X and OR. Ini lumayan mirip sama XNOR. Terus kemudian kita punya NOT. Nah, NOT ini bisa dikatakan sebagai negasi atau ingkaran, atau kita bahasa gampangnya adalah sebuah kebalikan. Jika true menjadi false, jika false menjadi true. Begitu. Nah, sedikit balik ke awal di gerbang logika.
Jadi gerbang logika ini teman-teman bekerja menggunakan komponen seperti transistor dan banyak digunakan dalam perangkat digital seperti komputer, kalkulator, dan sistem otomatisasi. Kalau kalkulator itu kita bisa ambil contoh kalkulator assembly. Begitu. Kalau komputer kita gunakan ya teman-teman. Jadi gerbang logika itu penting dalam proses pembuatan CPU dari sebuah komputer. Lanjut. Nah, di sini ada transistor sebagai saklar. Maksudnya apa sih, ya kan? Jadi, kita bahas pengertiannya dulu. Di sini disebutkan bahwa transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar atau penguat sinyal. Dan dalam konteks logika digital, ia digunakan sebagai saklar otomatis. Jadi, saat arus kecil diberikan ke kaki basis, transistor jenis NPN, nah buat teman-teman, transistor jenis NPN ini transistor yang punya tipe N itu untuk arus yang positif dan P itu untuk yang negatif. Jadi, di kedua sisinya itu ada yang positif dan negatif gitu. Nah, transistor ini akan menghubungkan kaki kolektor ke emitor, sehingga memungkinkan arus pertama mengalir. Nah, kalau arusnya mengalir, kita sebut sebagai kondisi yang aktif atau on. Dan sebaliknya, jika arusnya itu tidak mengalir pada basis, maka arus utama itu terputus, alias off. Kemudian, mekanisme ini menjadikan transistor cocok untuk membentuk gerbang logika, karena bisa merepresentasikan logika 1 on atau true dan 0 off atau false berdasarkan kondisi saklarnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada rangkaian gerbang N dengan transistor. Jadi, gerbang N dapat dibentuk menggunakan dua transistor NPN yang disusun secara seri. Input A dan input B, kita anggap kita punya dua input ya, A dan B. Kemudian masing-masing input ini dihubungkan ke basis dari transistor pertama dan kedua. Nah, jika kedua input ini bernilai high ini dengan artinya sebuah transistor memiliki tekanan yang tinggi gitu. Nah, jika bernilai high, maka kedua transistor akan aktif dan arus bisa mengalir dari sumber tegangan ke ground melalui kedua transistor. Artinya di sini, karena input bernilai high, maka transistor akan aktif, dia akan on. Arusnya itu berjalan lewat basis. Nah, hanya saat kedua transistor aktif, arus mengalir dan output menjadi high. Jika salah satu input low, itu artinya mau off ya, maka salah satu transistor mati, arus terputus dan output menjadi low. Tuh. Kemudian, nah di sini kita punya rangkaian gerbang OR dengan transistor. Jadi, gerbang OR dapat dibentuk dengan menyusun dua transistor NPN secara paralel. Nah, input A dan B dihubungkan ke masing-masing basis transistor, sementara kolektor keduanya dihubungkan ke sumber tegangan melalui resistor, kemudian emitor langsung ke ground. Output diambil dari titik sambungan sebelum ground. Jika salah satu dari kedua input bernilai high, maka salah satu transistor akan menghantarkan arus dan dapat mengalir. Kemudian output menjadi high. Karena itu, output dapat disimpulkan hanya low jika keduanya itu low. Jadi, seperti logika yang sebelumnya kita bahas, kalau logika OR itu keduanya akan false jika inputan A dan B-nya itu
false juga. Nah ini, di sini juga sama, input hanya akan low jika keduanya, maksudnya inputan A dan B itu low. Kalau salah satunya yang low, yang lainnya itu on, maka dia akan tetap berjalan. Nah, selanjutnya kita punya gerbang NOT atau inverter. Gerbang NOT atau inverter menggunakan satu transistor NPN untuk membalikan logika input. Seperti tadi yang sudah dibahas ya, logika NOT itu lingkaran atau negasi atau kebalikan. Jadi kalau true jadi false, kalau false jadi true. Nah, di sini dijelaskan bahwa basis transistor dihubungkan ke input, kolektor ke VCC atau ke sumber tegangan lewat resistor dan emitor ke ground. Nah, kemudian output diambil dari kolektor. Saat input bernilai high, artinya saat input memiliki tegangan yang tinggi, transistor aktif, kemudian arus mengalir ke ground, dan output menjadi low. Sebaliknya, saat input low, maka transistor mati, tidak ada arus yang mengalir, dan output menjadi high. Dengan begitu, logika input dibalik oleh transistor, yang tadinya low jadi high, yang tadinya high jadi low. Kebalikan ya. Nah, terakhir kita tiba pada kesimpulan. Jadi, gerbang logika merupakan komponen fundamental dalam semua sistem digital. Tentu saja ya, karena tadi sempat disinggung di awal, kita mau buat CPU aja, itu kita pakai yang namanya ilmunya gerbang logika, maka itu menjadi sebuah fundamental. Kemudian dapat dihubungkan secara sederhana menggunakan transistor sebagai saklar. Dengan memahami cara kerja transistor dalam menyusun gerbang logika seperti AND, OR, and NOT, kita dapat melihat bagaimana perangkat digital melakukan operasi logika dasar. Nah, prinsip ini menjadi dasar dalam pembuatan rangkaian yang lebih kompleks seperti prosesor, memori, dan pengendali otomatis. Sehingga pemahaman tentang gerbang logika sangat penting dalam dunia elektronika dan teknologi digital. Gitu teman-teman. And finish. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.